Kami bangga jadi anak-anak GKPA. GKPA, yes, yes, yes. Selamat ulang tahun GKPA ke-45 tahun. Kiranya tetap menjadi gereja yang terbuka, bertumbuh dan berbuah untuk memberitakan firman Tuhan. kami bangga jadi anak-anak GKPA. GKPA is the best. Adalah GKPA. Terima kasih. Halo, saya akan mengucapkan kepada GKPA selamat ulang tahun yang ke-45 GKPA. Semoga sukses dalam pelayanan. Kami bangga menjadi anak-anak GKPA. GKPA, yes, yes, yes. Shalom. Shalom, kami dari anak sekolah minggu GKPA Medan Barat. Saya Olivis, saya Octavia Terpilih Owen Lubis. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-45 GKPA. Kami bangga jadi anak sekolah minggu GKPA. Jayalah terus gereja GKPA-ku. Yes, yes, yes. Semuanya, nama saya Cherry Tonga. Selamat ulang tahun GKPA yang ke-45. Saya bangga menjadi anak sekolah minggu GKPA. GKPA, yes, yes, yes. Shalom, nama saya Tanya Sibarani dari anak sekolah minggu GKPA Medan Barat. Selamat ulang tahun GKPA yang ke-45. Saya bangga menjadi anak sekolah minggu GKPA. GKPA, yes, yes, yes. Kami, Kaisa dan Bravo, dari sekolah minggu Bernardika Medan Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-45 GKPA. Jaya terus GKPA. Horas, horas, horas. GKPA, selamat ulang tahun GKPA yang ke-45. GKPA, yes, yes, yes.
kabarnya hari ini Kak? Luar biasa. Kita tanya adik-adik di rumah Yuk, ya. kita tanya ke adik-adik yuk. Apa kabarnya adik-adik? Kurang kuat sekali lagi. Gak kedengeran, Apa Kak. kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, harus luar biasa dong. Karena apa? Hari ini kita mau ngapain Kak? Mau memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat Mau nyanyi pagi, selamat Pak. pagi Bapak. Saat ada nyanyi kita buka ibadah kita. Jadi persiapkan diri adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah, Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita sudah melihat penampilan adik kita, Ana. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar.
Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan kita harus berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberkati kami sehingga kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan masih memelihara kami, masih memberi kami kekuatan, kesetiaan untuk melakukan firman Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Ajari Tuhan kami, bimbing Tuhan kami, pimpin Tuhan kami untuk mengerti dan menghidupi firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab, bahan Alkitab kita dari kitab 1 Korintus 1 ayat 5. Di sini akan abang bacakan, adik-adik di rumah mengikuti di dalam hati. Ucapan syukur. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Untuk bacaan kita remaja diambil dari kitab Daniel 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di sini abang bacakan juga firman Tuhan, adik-adik boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Di istana Babel, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik semua yang terkasih, apa kabarnya? Pasti sehat ya. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kita harus sehat, mengikuti protokol kesehatan supaya sehat ya adik-adik semua. Pada hari ini di kelas remaja tema kita up to date. Up to date yang artinya terbaru ya. Terbaru. Misalnya ada berita terbaru, berita yang up to date ya. Ada pelajaran yang baru, pelajaran yang up to date. Jadi itulah mengenai up to date firman Tuhan bagi kita hari ini dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-5 mengatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya, itu memang benar adik-adik sekolah minggu semua. Yang takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Yang dikatakan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang menciptakan segala isi bumi ini. Membentuk semua yang ada di bumi ini Tuhan. Jadi siapa yang takut akan Tuhan itu akan menerima awal mula pengetahuan. Ya, karena apa?
Karena Tuhan pasti akan mengajari kita, Tuhan pasti akan membimbing kita, Tuhan pasti akan memimpin kita untuk kita memiliki pengetahuan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, ada dalam kehidupan kita akan diajari oleh Tuhan melalui firman Tuhan pastinya adik-adik. Ya, melalui firman Tuhan kita akan diajari sehingga kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang baik. Jadi pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang up to date. Kenapa? Karena banyak orang sekarang ini tidak lagi melakukan hal yang benar. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, ya, kita akan menjadi kaya dalam segala hal, pengetahuan dan perbuatan yang benar ketika kamu memang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan akan membimbingmu melalui Roh Kudus untuk mengajarimu mengenai hal-hal yang baru, terkhusus untuk hal-hal yang benar. Walaupun banyak sekali hal-hal yang baru, tetapi banyak juga yang tidak benar. Karena apa? Karena dosa manusia. Jadi pengetahuan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Jika kalau kita melihat bacaan remaja, adik-adik semua, bagaimana di situ raja yang bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, ya. Raja apa itu? Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, untuk mengumpulkan orang-orang yang keturunan bangsawan dan memiliki pengetahuan untuk diajar oleh guru-guru. Supaya apa? Supaya bisa menjadi penasehat bagi raja itu. Ya. Dikumpulkan semua orang-orang yang pintar-pintar, memiliki pengertian tentang ilmu, yang memiliki keturunan dari raja-raja, yang memahami banyak hikmat. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki pengetahuan itu sangatlah gampang memajukan sebuah pemerintahan, sehingga Raja Nebukadnezar memerintahkan itu, mengumpulkan mereka untuk diajarkan kembali tentang apa? Tentang hal-hal yang baru, mengikuti hal-hal yang baru di zaman yang baru pula. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa hidup di zaman yang baru ketika mereka memiliki pengetahuan dan ilmu yang baru pula. Untuk itu adik-adik semua, kita memiliki banyak pengetahuan menjadikan kita kaya dalam segala hal. Ya, kaya dalam segala hal. Tetapi harus dipahami, pengetahuan itu sebenarnya pada dasarnya baik, tetapi realisasinya ataupun aplikasinya itu sering salah dalam kehidupan manusia. Bagi kita adik-adik sekolah minggu, mau diajarkan untuk bisa bijak memahami ataupun memiliki pengetahuan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita memiliki pengetahuan, biarkanlah pengetahuan itu untuk bisa memajukan diri kita, memajukan keluarga kita, memajukan masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita, dan juga memajukan bangsa dan negara, terkhusus juga memajukan gereja di mana kita bersekutu. Jadi adik-adik semua, kita harus bisa memiliki pengetahuan yang benar, ya, memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pemahaman yang benar pula, ya, sehingga kita bisa berkata dengan benar di tengah-tengah gereja, terkhusus di tengah-tengah gereja sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bisa memajukan gereja. Maka itu kita harus up to date, memiliki pengetahuan yang benar, yang baru, yang bisa memberikan kita kemajuan lebih unggul ke depannya. Ya, pada hari ini kita sebagai anak-anak GKPA yang merasa bangga karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah GKPA.
Lalu bagaimana harus kulakukan untuk gereja? Haruslah pintar, kita harus rajin. Karena rajin maka pandai. Banyak pengetahuan dalam kehidupan kita. Apakah di sini semua adik-adik sudah rajin? Harus rajin. Membantu orang tua juga itu merupakan pengetahuan. Ya, membantu menyapu, kita menjadi tahu bagaimana cara menyapu. Membantu nyuci piring, kita jadi tahu bagaimana mencuci piring. Ya. Begitu juga di sekolah. Ya, kita harus bisa belajar dengan giat dan rajin untuk kita bisa menjadi orang yang pandai. Orang yang pandai harus mempraktekkan kepandaiannya dengan bijak supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan membimbing kita kepada kemajuan yang unggul di tengah-tengah kehidupan. Unggul dalam kebenaran. Unggul dalam kehidupan yang benar. Tuh, adik-adik kita semua, mari kita up to date. Mari kita memiliki pengetahuan yang terbaru, mengikuti kehidupan kita di tengah-tengah zaman yang semakin berkembang ini, tetapi kita tetap setia dalam kebenaran Tuhan. Ya. Walaupun semua instan, tetapi tetaplah setia dalam proses yang dikehendaki Tuhan. Biar Tuhan membentuk dirimu untuk menjadi orang yang bijak dalam kehidupan. Adik-adik semua, mari kita selalu meminta permohonan melalui doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita adik-adik semua. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami untuk bisa menjadi orang-orang yang up to date. Mengerti, memahami di tengah-tengah perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Bimbing kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Karena hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 1. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kita akan menutup ibadah kita kembali bernyanyi lagu Semua Baik. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Wah, baik, sungguh Berarti
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati santapan rohani kami ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kelancaran dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan agar Engkau memberkati tiap-tiap kami Tuhan dan memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan, di atas segalanya kami meminta ampun atas dosa yang telah kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, besar ataupun kecil. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.